Makanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Kau memberkati dari awal, tengah hingga akhir, agar kami dapat mendengar Tuhan, dapat memuji Tuhan dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang benar-benar jarang banget dinyanyiin ya. Lagu KASIH. Jangan lupa gerakannya.
abang tebak-tebak nih kayaknya adik-adik lagi penuh dengan sukacita ya. Ya adik-adik, abang bisa nebak karena kayak gitu, karena sekarang adik-adik pasti udah gak sabar kan pengen dengerin firman Tuhan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan juga tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sehingga pada hari ini, ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau yang berkati firman ini, supaya firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Terlepas dari itu, ampuni segala dosa kami, dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang abang bakal bacain ayatnya dulu ya, buat adik-adik. Ayatnya itu dari Galatia 5, ayat 22. Oke, abang bakal bacain ya buat adik-adik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kemarin adik-adik udah belajar tentang damai sejahtera ya. Wah, dahsyat sekali nih. Nah, di minggu ini adik-adik abang bakal sharing tentang kesabaran. Wah, siapa nih di sini yang suka nggak sabar nih? Kalau misalnya disuruh nungguin, nggak bisa gitu. Kalau misalnya disuruh sabar gitu nungguin, kayak mamahnya mungkin lagi pergi ke pasar, atau nungguin papa pulang, pada nggak sabar ya. Kayak, gimana nih ini? Kayak, pasti nggak sabar gitu kan, ada rasa kayak pengen cepet buru-buru gitu. Nah, adik-adik, di sini abang bakal bercerita ya tentang kesabaran ini. Di sini abang bakal bercerita tentang seorang anak yang bernama Andre. Wah, gimana sih bang? Emang kenapa sih si Andre ini? Nah, bang bakal ceritain ya. Nah, Andre ini adalah anak yang sangat dahsyat adik-adik. Kenapa bang bilang kayak gitu? Karena Andre ini memiliki banyak teman dan juga disukai oleh teman-temannya. Karena sifatnya yang murah hati dan juga baik kepada semuanya dan tentunya sabar adik-adik. Nah, di sini juga Andre ini sangat menghormati ayahnya. Wah, siapa nih di sini yang gak hormat sama ayahnya? Jangan sampai ya, karena ayah itu atau papi atau apalah sebutannya atau dedi itu tuh udah capek gitu kerja buat adik-adik sekalian, buat nyekolahin adik-adik sekalian, buat ngasih uang jajan buat adik-adik sekalian. Nah, abang harap adik-adik sekalian lebih hormat ya sama ayahnya masing-masing. Nah, di sini tuh Andre sangat hormat sama ayahnya. Nah, adik-adik, di sini Andre memiliki teman. Nah, temannya ini bernama Harry. Wah, Harry ini adalah ketua kelas. Nah, keduanya ini memiliki hobi yang sama adik-adik. Hobinya itu adalah bermain basket. Wah, pasti tahu kan? Basket, mendribble bola gitu, masukin kering gitu, pasti tahu lah ya. Kalau nggak tahu, tanya deh sama papa mamanya atau kakaknya atau adiknya. Nah, jadi suatu kali ini Andre dan Henry ini mengikuti kejuaraan basket bersama timnya, tim sekolahnya. Wah, siapa nih yang pernah ikut turnamen-turnamen gitu? Pasti rasa persaingannya dahsyat ya adik-adik. Abang juga pernah ngerasain kok. Nah, di situ adik-adik si lombanya itu diselenggarakan oleh perusahaan besar adik-adik. Perusahaan sepatu olahraga basket adik-adik. Nah, di sini banyak nih adik-adik dari seluruh negeri yang datang ke turnamen basket itu. Nah, kalau misalnya di SMA itu ada namanya DBL adik-adik,
Nah, kalau adik-adik tahu, bagus lah. Itu tuh sama kayak turnamen basket gitu antar SMA atau SMP gitu. Nah, di sini tuh mereka tuh tim yang sangat kuat adik-adik. Timnya Andre ini sama Henry ini. Mereka tuh timnya yang disiplin adik-adik. Sangat bagus, sangat terus mencetak skor adik-adik. Nah, akhirnya tiba nih mereka di semifinal. Nah, di semifinal ini mereka ketemu adik-adik sama tim yang terkenal dengan permainan kasarnya. Wah, kasar adik-adik. Kalau adik-adik main olahraga, jangan sampai kasar ya. Usahain sportif gitu, karena bagaimanapun kita harus sabar gitu dalam memain event itu permainan olahraga ya adik-adik, nggak cuma di kehidupan kita sehari-hari juga sifat sabar ini. Nah adik-adik di sini tiba-tiba waktu babak kedua ini di pertengahan si Harry temennya yang Andre tadi disikut adik-adik, bam. Waduh, di situ Harry masih sabar adik-adik, wah masih dibiarin nih, pertama kali. Nah selanjutnya tiba-tiba di babak ketiga gitu lagi adik-adik si lawannya, wah lebih parah adik-adik, sampai si Henry jatuh. Nah di situ adik-adik mulailah terjadi keributan adik-adik sampai si wasitnya meleraikan adik-adik dan pertandingan pun dihentikan selama 10 menit adik-adik karena ada keributan tadi. Wah, adik-adik gimana nih kalau adik-adik kayak gitu nih? Kalau misalnya adik-adik kayaknya ada yang suka main bola ya. Nah, kayak main bola gitu kan, selagi temen adik-adik mungkin ada yang menyerang kan. Nah, adik-adik mungkin lagi bertahan terus tiba-tiba di tackle gitu kan. Wah, pasti yang menyerang ini marah kan. Nah, adik-adik juga mungkin marah juga kan. Wah, akhirnya dua-duanya saling adu mulut atau mungkin adu fisik, tapi jangan ya adik-adik, jangan sampai kayak gitu. Nah, halnya itu sama kayak apa yang terjadi sama Harry adik-adik. Nah, di situ tuh sampai apa ya? Sampai si anggota tim yang lainnya juga terpancing adik-adik kayak, "Woi, main yang bener," kayak gitu-gitu. Kayak apa sih? eh, Marah-marahin lah antar tim gitu, padahal kan ini kan olahraga ini ya, basket ya, bukan olahraga adu mulut adik-adik. Nah tiba-tiba di sini muncullah adik-adik sosok Andre. Wah, Andre tiba-tiba berkata di sini, "Saya bukanlah seorang pengecut dan saya bukan juga seorang jagoan. Kehadiran kita di sini adalah memenangkan pertandingan basket, bukan perdebatan dan perkelahian fisik. Bila kita tidak bersabar dan mengendalikan emosi kita, maka kita dengan mudah akan segera mereka kalahkan. Lagi pula, bermain sambil marah-marah membuat kita kehilangan konsentrasi. Saya ajak teman-teman untuk mengalahkan tim lawan dengan mencetak angka sebanyak-banyaknya. Dan bila mereka terus berbuat curang, tidak usah kita layani dan tidak perlu terpengaruh." Wah, dahsyat nggak adik-adik di sini Andre adik-adik. Walaupun teman-temannya tadi yang lain pada adu mulut ya sama tim yang lainnya juga, tapi di sini adik-adik Andre bisa tetap sabar adik-adik, dan dia pun bahkan ke teman-temannya dia meliding atau memimpin teman-temannya itu untuk sabar adik-adik. Wah, siapa nih adik-adik yang mau jadi sosok Andre? Abang mau. Nah, adik-adik juga pada mau kan sosok Andre gitu. Nah, adik-adik di sini abang pengen ngajarin bahwa meskipun adik-adik ada di dalam situasi sulit atau situasi yang membuat adik-adik kehilangan sabar, mudah emosi gitu adik-adik. Di sini abang pengen berbicara bahwa sifat sabar itu sangat penting adik-adik dimanapun, entah itu di pelajaran atau mungkin adik-adik sedang berolahraga kayak tadi, atau mungkin adik-adik sedang les atau apa gitu. Sifat sabar ini adik-adik bakal terus adik-adik harus adik-adik bawa gitu. Karena apa adik-adik? Kalau adik-adik tidak mudah sabar atau emosi, wah susah adik-adik
bakal mencapai sesuatunya. Contoh, kalau misalnya adik-adik lagi belajar nih kan, contoh apa ya yang gampang pelajaran, matematika. Nah, adik-adik kayak misalnya adik-adik lagi apa ya, pertambahan sama pengurangan atau kali bagi gitu kan. Nah, adik-adik lagi ngerjain nih, kerjain, tiba-tiba nemu soal yang sulit. Aduh, adik-adik bakal ngelakuin apa nih? Bakal marah-marah, emosi ninggalin pelajarannya, atau adik-adik bakal sabar, searching di internet, atau bertanya sama papahnya untuk jawaban ini? Nah, abang harap adik-adik bakal memilih sifat yang sabar ya, yang bakal terus fighting buat pelajarannya ini yang tadi dikerjain ya. Adik-adik jangan mudah menyerah dan juga jangan mudah emosi. Karena kalau misalnya adik-adik emosi gitu, apapun yang adik-adik lakuin itu kayak abang kira nggak akan berhasil deh. Soalnya abang juga pernah emosi gitu kan, menyelesaikan sesuatu dan hasilnya itu buruk adik-adik. Abang udah ngalamin dan jangan sampai adik-adik mengalami hal yang sama kayak abang ya. Dan sekarang juga abang udah mulai nih, kalau misalnya ngelakuin apa-apa, abang mulai ngelakuinnya dengan sabar. Dan alhasil adik-adik, apa yang abang lakuin itu, wah dahsyat adik-adik. Entah mungkin di perkuliahan abang, atau mungkin di kayak organisasi yang abang ngelakuin gitu. Nah, yang abang dapetin itu kalau misalnya abang memiliki sifat sabar itu dahsyat adik-adik. Dan bahkan jika adik-adik memiliki sifat sabar, adik-adik bakal memiliki banyak teman gitu. Coba adik-adik kalau misalnya emosi gitu, apa-apa emosi. Siapa sih yang mau nemenin? Nggak ada kan? Nah, adik-adik lanjut ya ke ceritanya yang tadi. Mendengar perkataan Andre tadi, maka teman-teman satu timnya sadar bahwa mereka telah terpancing emosi, sehingga hampir saja mereka membuat tim mereka kalah. Lalu Andre mengajak timnya untuk berdoa adik-adik, dan juga mulai bersemangat lagi untuk memenangkan pertandingan. Lalu tiba-tiba timnya ini kembali bermain lebih dahsyat adik-adik dari babak-babak sebelumnya. Nah, tim lawannya pun yang udah ngelakuin curang-curangnya tadi, kasar-kasarnya tadi kayak, aduh, kayak nggak berfungsi nih. Nah, akhirnya tim Andre pun menang dengan skor yang lumayan jauh. Nah, adik-adik, dahsyat ya Andre ini adik-adik. Abang harap dengan adik-adik melihat sosok Andre ini, adik-adik bisa menirukannya ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sifat sabar itu penting adik-adik. Dan juga dengan adik-adik dapat menahan emosinya, dan juga adik-adik bisa tidak mudah terpancing akan sesuatu, adik-adik bakal menjadi seorang yang dahsyat adik-adik. Percaya deh sama abang. Karena di Alkitab juga udah dituliskan buah-buah roh di sini, kesabaran. Nah, oke adik-adik, abang udah menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang abang sampaikan mengenai kesabaran ini dapat adik-adik terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum abang tutup, karena tadi dibuka oleh doa, tentu saja ditutup juga dengan doa. Mari kita lipat tangan dan juga tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Dan juga pada hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang dahsyat mengenai buah roh kesabaran. Tuhan, kiranya Kau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerapkan kesabaran ini dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang berkati kami jika kami terkadang suka emosi atau mudah marah akan sesuatu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat sabar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik,
Nah, adik-adik, di sini Abang pengen ngasih ayat hafalan. Wah, adik-adik udah gak sabar kan pengen dengernya? Oke. Jadi, ayat hafalan kita adalah dari Amsal 14 ayat 17. Abang ulangin ya, Amsal 14 ayat 17. Abang baca ini. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Nah, dihafal ya ayatnya. Dan juga abang harap nggak dihafal doang nih, tapi bisa direnungin. Kalau misalnya kurang paham bisa nanya papa mamanya ya, atau enggak ke guru sekolah minggunya. Siapapun yang adik-adik kenal nggak masalah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kakak minta untuk dilipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa Bapa, setiap firman yang sudah kami dengarkan tadi ya Bapa, kiranya setiap firman yang sudah kami dengarkan dan sudah kami renungkan Bapa bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami dan juga dapat menjadi pendalaman rohani kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini berdoa Bapa untuk setiap yang membawakan firman tadi Bapa, Kau yang berkati Bapa, biarlah firman tersebut dapat terjadi kepada dirinya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun di sini berdoa Bapa untuk sekolah kami ya Bapa, berikan selalu kelancaran dalam sekolah kami Bapa, berikan kami juga semangat selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun di sini berdoa Bapa untuk kebaktian minggu depan Bapa, Kau yang berkati Bapa, biarlah kami semua Bapa dapat mengikuti ibadah sekolah minggu untuk minggu depan ya Tuhan. Kau berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu yang bertugas Bapa, baik itu WL, pemain musik, pendoa syafaat, pembawa firman, dan juga lainnya Bapa. Kau yang berkati Bapa, berikan persiapan yang baik juga ya Tuhan. Kami di sini juga berdoa Bapa untuk kedua orang tua kami Bapa, berkati selalu kedua orang tua kami Bapa, lindungi selalu, berikan selalu kesehatan dan juga berkati untuk setiap pekerjaan ya Tuhan. Kami di sini berdoa Bapa untuk guru-guru sekolah minggu studi dan juga pekerjaan ya Tuhan. Kau berikan selalu kelancaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, gimana nih adik-adik firman Tuhan yang telah diberikan oleh Bang Vivo? Pasti adik-adik dapat memahaminya, dapat mengerti. Tapi buat adik-adik yang masih belum ngerti, ini bisa nih langsung nanya nanti ke Bang Vivo ya. Buat adik-adik, yuk sebelum kita pulang mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dan menerima berkat, mari kita menyanyikan lagu Ada Damai Sejahtera Bagi Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat anak-anak yang boleh memuji Tuhan, yang setia mengikuti ibadah. Terima kasih buat guru sekolah minggu yang setia juga dalam mengajar. Dan pada akhirnya Bapa di sorga, hamba mohon berkat-Mu buat mereka dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.